Halo Sobat Perki, kita beruntung sekali pada hari ini bincang-bincang kali ini dihadiri oleh Presiden-elek yang juga merupakan pagar pediatrik kardiologi. Nah, tapi kita kali ini mau ngomong mengenai kemajuan kongenital jantung bawaan ya, dengan Dr. Aditya Prakoso, SPJP konsultan. Beliau ini pangkatnya guru saya sebenarnya. Karena itu tumben-tumbenan kita bisa ngobrol agak santai karena kita mau tahu nih insight-nya beliau, inspiring-nya beliau, dan bagaimana sih beliau fight untuk kemajuan jantung bawaan di Indonesia. Dr. Aditya. Ya, terima kasih Dr. Vito. Jadi berbicara tentang penyakit jantung bawaan itu kalau ditanya ke seorang dokter jantung, ya, coba cerita tentang penyakit jantung bawaan, pasti bawaannya it's very difficult ya, sangat sulit ya karena mungkin mau biru dokter. Iya, mau biru seperti pasiennya. Jadi itu adalah wajar karena kami dulu juga waktu pendidikan pediatrik kardiologi merupakan suatu momok ya. Jadi memang anggapannya sulit ya. Jadi terus kemudian juga kebanyakan harapan kurang ya. Jadi kalau ditanya secara kedokteran prognosis zaman itu dikatakan ya prognosis dubiat malam ya. Dan kemajuan teknologi waktu itu juga masih kurang kurang sophisticated dibandingkan dengan kemajuan intervensi pada jantung dewasa ya, terutama koroner. Tapi saya beruntung waktu itu saya punya mentor, guru-guru, ada Profesor Ganesha, Harimurti, Dr. Anna, Dr. Opi, kemudian Dr. Indriwanto yang membuka insight. Jadi kemudian juga dari guru-guru saya yang lain seperti almarhum Dr. Oto J. Rahman, Dr. Munawar waktu itu membuka insight bahwa kamu nggak bisa begitu saja, gitu. Kamu tidak bisa berhenti di sini saja. Oleh karena itu, ajaran-ajaran dari beliau membuat mata saya berubah melihat tentang penyakit jantung bawaan yang saat ini nih jauh berbeda dibandingkan let's say 10 tahun yang lalu ya. Jadi kita mulai dari inovasi-inovasi penutupan septal defect, PDA closure, kemudian kita juga pengembangan teknik, mulai pemasangan dengan akses lain, misalnya kita pasang dengan transjugular approach, kemudian kita mulai kembangkan teknik-teknik tanpa menggunakan sinar X. Itu alhamdulillah sekarang yang dulu mulai dengan ISD closure zero fluoroscopy, sekarang VSD, PDA, dan yang paling baru adalah balon pulmonal valvuloplasty tanpa sinar X. Sinar X. Yes. Jadi itu. Kemudian juga untuk terapi transcatheter untuk bayi biru yang kompleks seperti PDA stenting, RPOT stenting, kita juga sudah mulai mengerjakan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini ya. Jadi kemajuannya sangat pesat. Alhamdulillah kami punya tim yang sangat kompak dan militan di Departemen Kardiologi FKUI dan Rumah Sakit Jantung Harapan kita untuk mengembangkan baik tata laksana dari penyakit jantung bawaan ini. Nah, selain dari classical surgical treatment juga, jadi intervensi non bedah ini menjanjikan Dr. Vito ya. Dan terus terang tidak hanya tim cath lab saja yang berperan, tapi tim imaging itu juga sangat penting, mulai dari tim imaging pediatrik kardiologi yang dimotori oleh Dr. Vivi dan Dr. Olvi Lelia, juga dari divisi imaging dan ekokardiografi yang dipimpin oleh Dr. Aryo dan kawan-kawan. Jadi memang ini adalah sebuah super teamwork ya. Yes. Bagaimana penutupan lubang tadi itu juga sekarang didampingi oleh teknologi canggih, MRI, yes, ekokardiografi. Wow, dan ini sebelum kita melangkah lebih jauh ya, sebenarnya orang mungkin paling masalah begini, jantung itu orang selalu beranggapan bahwa ini harus jaga pola hidup dan lain-lain, tapi ini adalah kelainan jantung yang istimewa nih, karena bukan dari sana. Kenapa dulu Dr. Adit tertarik untuk mendalami bidang ini? Ya, jadi penyakit jantung bawaan itu sangat unik ya. Jadi pediatrik kardiologi dan penyakit jantung bawaan. Kalau ditanya Dr. Vito kenapa saya mau tertarik ya, saya sebenarnya nggak mau jadi dokter ya. Jadi saya waktu itu bercita-cita menjadi pilot, at least aeronautics ya, tentang kapal terbang ya. Tapi nasib berkata lain karena waktu
waktu itu tua saya pengen saya jadi dokter ya. Jadi sudah nggak apa-apa. Kebetulan orang tua saya juga seorang konsultan, beliau pengajar juga, dia dosen di FKUI. Waktu itu saya jadi dokter dan menyelami hal yang berbeda ya. Ada satu hal yang membuat saya bertahan menjalani sekolah dokter itu adalah saya masih bisa atau saya masih diperkenankan untuk mengajar ya. Jadi itu salah motivasi yang membuat saya bertahan di Fakultas Kedokteran waktu itu. Dan sampai saya selesai, saya terinspire oleh Profesor Harmani Kalim ya waktu itu menjadi mentor saya. Melihat suatu divisi, suatu bidang ilmu yang hampir seperti mesin yang saya geluti waktu SMA ya. Ya alhamdulillah waktu tahun 2002 akhir saya diterima menjadi residensi di kardiologi dan saya masuk. Dan waktu itu saya bersahabat dengan beberapa kawan saya, salah satunya Dr. Erika Maharani. Beliau itu sekarang konsultan di Departemen Kardiologi di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada ya, Yogyakarta. Jadi kami belajar bareng waktu itu dengan beberapa teman, juga dengan Presiden Perki, Dr. Isman. Saya tertarik sesuatu yang waktu itu belum selesai atau banyak misteri di kardiologi. Ada dua hal yang masih misterius waktu itu, yaitu bagian elektrofisiologi dan bagian pediatri kardiologi. Jadi waktu itu setelah saya Dr. Erika itu mengambil elektrofisiologi, maksud saya ikut elektrofisiologi. Dr. Isman waktu itu langsung saya ngambil tentang intensive care dan intervensi non bedah. Ya udah, saya masuk kardiologi pediatrik aja. Ya nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah waktu itu saya punya teman namanya Dr. Octavia Liliasari, bareng-bareng masuknya. Jadi beliau sebenarnya 6 bulan di depan saya, tapi kami menjalani fellowship bareng-bareng. Susah senang bareng-bareng ya. Lihat waktu itu, wah, ini tantangan sangat besar di pediatri kardiologi ya. Alhamdulillah setelah lulus fellowship dan saya bekerja, saya terpapar dengan beberapa pakar-pakar dari luar dan saya melihat Indonesia kok masih begini-begini aja ya. Jadi ya kita masih banyak hal yang harus dikembangkan, terutama selain tentang diagnostik imaging, juga tentang tata laksana intervensi non bedah. Jadi waktu itu saya melihat kawan-kawan saya di ASEAN ya begitu bersemangat untuk tutup defek jantung ya dengan device ya. Saya melihat sedikit-sedikit curi-curi ilmu. Bagaimana kita melakukan simplifikasi. Jadi waktu itu kalau contohnya untuk tutup VSD dengan device itu butuh waktu lebih dari 1,5 jam. Tapi alhamdulillah dengan rahmat Allah sekarang kita bisa tutup ya kurang dari 20 menit gitu. Banyak kemajuan baik secara teknik dan device-nya yang lebih friendly, kemudian alat-alatnya lebih baik, dan kemudian imaging teknik yang lebih baik sehingga gambaran kelainan itu bisa precise sekali. Ini sangat-sangat memudahkan. Gitu Dr. Vito. Jadi sekarang kalau kita melihat ya contohnya di pertemuan intervensi non bedah besar di Indonesia ya, ISICAM ya. Kita lihat abstraknya paling banyak dari pediatri kardiologi ya. Jadi kenapa? Karena mereka murid-murid ini, teman-teman PPDS, teman-teman fellow, teman-teman kardiolog ini mulai melihat ini adalah suatu poin yang belum terelaborasi banyak dan itu mereka sekarang banyak yang tertarik untuk menjadi mendalami pediatri kardiologi. Enggak saya aja, tapi perintis yang Dr. Vito ketahui bahwa perintis ini juga banyak yang dari pediatri kardiologi ya. Contoh Profesor Asikin Hanafia, Profesor Lili, kemudian Dr. Ana Ulfa, ya itu beliau itu berawal dari karirnya itu dari pediatri kardiologi. Apa yang dulu ditabur oleh profesor-profesor kita, guru-guru kita, teruskan perjuangan Dr. Adit. Dr. Adit ini menginspirasi banyak kardiolog lain yang akhirnya mau mendalami sekarang kardiologi. Yes. Sekarang betul di teman ya Dok. Iya.
kita lihat di sini yang menyedihkan ya Dr. Vito ya. Tahun 2020 ini di mana ada 1.413 dokter jantung di Indonesia. Coba tebak berapa pediatri kardiologinya? Pediatri kardiologinya itu baik dari kardiologis, SPGP, ataupun dari SPA, SPAK, jadi dokter anak yang menjadi pediatri kardiologis. Peluknya itu cuma 96. Belum sampai 100, itu yang sangat menyedihkan. Ahli jantung intervensi itu ada 243, tadi saya wawancara dengan ketua Pokja intervensi non bedah Perki. Di Indonesia sudah ada 295 cath lab di 250 rumah sakit. Jadi potensi ini sangat besar sebenarnya ya. Nah ini makanya kami mengundang teman-teman sejawat ya, baik dokter umum atau dokter jantung yang ingin sedikit berkiprah. Dan perlu diketahui bahwa insiden dari penyakit jantung bawaan berapa Dr. Vito? 8 sampai 9 per 1.000 kelahiran hidup ya. Jadi dengan adanya angka kelahiran hidup di Indonesia itu setiap tahunnya ada 43.200 bayi dengan penyakit jantung bawaan lahir setiap tahunnya di Indonesia. Dan 25%-nya itu butuh intervensi non bedah cepat dalam first year of life. Jadi sekitar 10.000 bayi itu akan datang butuh pertolongan kita. Dan kita lihat di sini rumah sakit di Indonesia berapa? Ahli jantung anaknya hanya 96 plus. Wow, ini suatu masalah. Jadi dari masalah besar di Indonesia sebenarnya. Dokter Adit itu biasanya sampai malam sekali masih ada kan? Jadi memang ini Dokter Adit ini ya tadi saya bilang ya Dokter Adit mendalami suatu bagian yang memang butuh sekali banyak orang yang bisa. Ya. Dokter Adit berarti sudah mengundang bagi masyarakat Jawa dan ini dalam pilihan kardiologi silakan ya. Ya. Dokter Adit. Ini satu lagi dokter terkait dengan bawaan Indonesia ini ya. Seringkali mungkin underdetected karena ketika terjadi pun ditemukan mungkin orang malah ini apa sih mesti diapain? Jangan-jangan mesti dioperasi. Jadi ada beberapa hal Dr. Vito. Pertama memang dari pendidikan dokter. Jadi pendidikan dokter exposure terhadap kelainan penyakit jantung bawaan di dokter umum itu masih kurang. Jadi kalau kita lihat SKDI standar kompetensi dokter umum di Indonesia untuk penyakit jantung bawaan itu kelasnya masih kelas 2. Jadi kelas 2 itu kan nice to know. Ya dia udah pernah dengar lah. Jadi tidak disuruh tata laksana juga. Padahal banyak ya. Jadi kami di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia kita memberikan exposure kepada mahasiswa untuk tata laksana tahu tentang tata laksana penyakit jantung bawaan. Nah, Perki juga dengan annual scientific meeting-nya sudah memberikan exposure ya, baik berupa simposium atau workshop. Pasti setiap tahun ada workshop di annual meeting ya, mulai dari ASMIHA yang paling besar sampai di pertemuan yang dikoordinir oleh cabang-cabang juga sudah memberikan satu itu. Kemudian problems dari transportasi itu juga masalah dengan negara kepulauan di Indonesia itu. Kemudian masalah senternya yang mendidik tentang penyakit jantung bawaan ini yang besar cuma di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sekarang buka 2 lagi baru, Rumah Sakit Sutomo Surabaya dan Rumah Sakit Sarjito Jogja. Itu baru 4 center ya. Kemudian tadi orang-orang awam kalau ada bayi biru nggak ke dokter dulu, wah ini jangan-jangan kesambet nih ya. Dia tanya dulu ke non-competent person. Kemudian masalah regulasi. Walaupun BPJS sudah sangat mumpuni ya, tapi dia coverage-nya masih di rumah sakit besar. Jadi itu jadi masalah. Jadi ini juga kerjasama dengan regulator itu penting. Walaupun third party juga banyak tentang memberikan bantuan mulai dari Yayasan Jantung Indonesia, terus kemudian ada beberapa charity foundation juga sudah. Jadi masalahnya kompleks juga. Kalau kita banyakkan
kebanyakan sudah pinter, dokter-dokternya juga akhirnya rujukan banyak, rumah sakit jantungnya belum bisa nampung banyak. Oleh karena itu, alhamdulillah sekarang lagi ada pembangunan ya dibikin pediatric cardiology wing untuk menampung ini. Tapi ya jelas ini tidak bisa serta-merta menyelesaikan masalah ini, Dr. Vito. Jadi perjuangannya kompleks ya? Yes. Seperti defek jantung bawaan, kompleks. Iya. Yes. Jadi karena itu perjuangannya Dr. Radit dan juga tim dan juga tentunya kardiolog Indonesia memang bukan saja di meja cath lab, tapi juga di lobby. Yes. Mulai dari lobby, prevensi, sampai rehabilitasi jantung. Dan ingat Dr. Vito ya, kami dari divisi kami dari Pokja Pediatrik Kardiologi dan Penyakit Jantung Bawaan yang dipimpin oleh Dr. Yofi ini sudah mengeluarkan rekomendasi tentang adult congenital heart disease. Dan bisa dilihat di situ bahwa ternyata mengurusi penyakit jantung bawaan itu nggak selesai di anak-anak saja. Tapi setelah kita lakukan treatment, dia akan ada masalah nanti pada dewasa muda, waktu kalau dia perempuan dia hamil, melahirkan, sampai dia tua, misalnya post arterial switch pada usia 1 bulan, ternyata serangan jantung pada usia 50 tahun, nanti kita belum ada yang sampai 50 tahun, tapi nanti infak pada 50 tahun, bagaimana teknik kateterisasinya? Karena posisi osteumnya berbeda. Contoh jadi seperti itu. Jadi care tentang penyakit jantung bawaan, mulai dari fetus sampai ke geriatri, tetap kita ini satu. Nah ini adalah PR juga buat kita dokter jantung ya. Jadi ternyata nanti dia datang post spontan, datang dengan hamil. Waduh gimana ya? Konsulnya kemana ya? Nah, jadi kita sebagai tadi ya waktu dalam menyambut HUT PRKI ke-63 ini ya, kita dokter jantung tata laksana mulai dari fetus sampai geriatri. Jadi kita harus komprehensif. Ternyata tata laksana nggak hanya di dewasa saja, mulai bayi ini juga dia akan lari. Gitu. Dari masalah jantung kecilnya, dewasa pun agak lain jadi. Yes. Sebagian orang dulu berpikir bahwa jantung kecil cuma itu aja. It's very complicated ya. Dan ini mungkin ada sebagian yang jarang tanya sama Radit, karena kalau di Radit kan kalau lagi bicara di depan podium kan bicaranya teknis ya. Makanya dari semua kasus Dr. Radit, apa yang paling berkesan? Saya sih berkesan itu ketika pasien yang payah atau kritis dia bisa datang. Waktu itu saya mengerjakan PDA stenting yang pertama di Harapan Kita waktu itu. Sekarang alhamdulillah anaknya itu udah 8 tahun. Dia juara terus Dr. Vito. Dia datang lagi. Wah, saya merasa ya bangga saya dan bersyukur kepada Allah bahwa kita diberikan kesempatan untuk menolong anak dari bayi. Just saving life. Yes. Saving life itu bukan cuma dari kematian, tapi menyelamatkan hidupnya dia. Iya. Benar-benar. Mungkin saja kalau misalkan dia tetap hidup dengan bawaan, mungkin dia dibully atau mungkin yes. Iya, itu. Jadi seseorang siapa saya nggak tahu juga. Yes, oke Dr. Vito. Sebagai seorang pediatric cardiologist, bukan hanya terkenal sebagai seorang yang selalu hadir dalam setiap simposium yang berkaitan dengan congenital, tapi Anda juga adalah seorang komposer. Bisa cerita sedikit kan? Iya. Saya sebenarnya bukan komposer Dr. Vito. Saya sebagai chef the choir. Jadi saya mulai dulu dari SD ya, saya punya angklung ensemble waktu itu di sekolahan. Kemudian mulai dari urus band ya, band sederhana ya. Jadi saya belajar musik otodidak waktu itu. Tetapi saya mengalami vakum sejak SMA sampai selesai pendidikan dokter jantung. Jadi itu betul-betul vakum dan dasarnya saya piano dan keyboard dan saya nggak pegang itu. Dan tahun 2007 selesai pendidikan dokter jantung, tiba-tiba Ibu Kadep waktu itu Profesor Ganesha memanggil saya. Bagaimana Radityo besok harus ada choir ya. Jadi awal tahun 2008 kita membuat suatu perkumpulan
nyanyi, perkumpulan choir waktu itu, kita sebut pacemaker choir ya. Jadi apa yang disebut pacemaker choir adalah choir dimiliki Departemen Kardiologi FKUI, dan apa yang unik itu, jadi setiap performance orangnya beda terus. Nah, yang sama cuma chef de choirnya. Jadi itu alhamdulillah dalam perkembangannya kita dibantu dengan beberapa chorus master waktu itu, dokter mulai dari dokter Aaron sekarang juga kardiologis, dokter Hendra Simarmata kardiologis, dokter Naila waktu itu dari mahasiswa kedokteran. Kemudian kami berkolaborasi juga dengan Maple Orchestra waktu itu. Jadi sejak tahun 2012 punya relationship baik dengan Maple Orchestra. Alhamdulillah hari ini sudah menelurkan ada 8 album. Sebentar keluar 1 album lagi di masa COVID ini, moga-moga cepat terbit. Ya. So, jadi ini sebagai penutup, apa nilai ya menurut Dr. Aditya, apa yang Dr. Aditya pegang selama ini sampai hari ini? Ya, jadi intinya kita harus be our best. Ya, kita harus menjadi yang terbaik di setiap langkah yang Anda lalui. Jadi kita nggak boleh kerja seenak kata kita. Jadi kita harus bekerja serius dan bekerja sebaik mungkin. Dan jangan lupa kita motonya duit ya. Duit itu doa, usaha, iman, dan takwa. Jadi itu duit itu harus ada di setiap langkah kita. Dan saya ulangi lagi, be our best, be nice to all person. Saya kira itu Dr. Peter. Doa, usaha, iman, dan takwa. Ingat baik-baik. Jangan lupa nanti kalau mau melihat kita dapatkan. Terima kasih.